CPB Nobel. Tujuan kami itu ke sini mau melakukan wawancara ke pengusaha-pengusaha, lebih tepatnya kayak UMKM Kak, yang ada usahanya kayak gitu tuh, yang sudah memiliki sudah berbadan hukum Kak begitu, sudah ada sertifikatnya untuk memenuhi tugas ini tugas tugas final. Lanjut. Ya, jadi tugas kami itu Kak tentang balance scorecard, tentang perspektif keuangannya, bagaimana perspektif pelanggan, perspektif bisnis internalnya, sama perspektif pertumbuhan dan perkembangan ini usaha, bagaimana profil latar belakang ini perusahaan, kayak gitu, kapan berdiri, apa ada visi misinya kayak gitu kan. Jadi dari apa ini saya jelaskan dulu. Mungkin Kak dari langsung bertanya bisa jadi berarti. Bagaimana coba Kak ceritakan bagaimana profil usaha ini. Kalau teman nongkrong sendiri itu salah satu kemitraan dari pusat, ya tepatnya di kota Jakarta. Jadi ini kayak kemitraan jadi semacam franchise gitu, tapi lebih ke kemitraan karena dia basicnya kayak UMKM gitu. Jadi tidak memonopoli bahan baku, tidak. Jadi cuma dia menyediakan alat dan bahan sama menu. Bisa Kak disebutkan apa visi misinya ini usaha, ada Kak visi misinya? Kayaknya kalau yang saya baca visi misinya itu untuk meningkatkan UMKM di tepatnya di Sulawesi Selatan atau Indonesia, karena kan dia kopinya memang harus kopi dari olahan Indonesia, tidak bisa kayak dari luar karena harganya kayak menengah ke atas, ke bawah bisa, menengah ke atas bisa. Karena kan kita tahu kalau kopinya Indonesia itu kan rasanya enak tapi masih terjangkau harganya gitu. Jadi memang kelasnya kita ambil kelas mahasiswa, jadi harganya kita lihat sendiri, harganya jauh sekali di bawah dari harga-harga yang brand-brand besar. Tapi rasanya sama. Ini juga Kak, apakah ini usaha sudah menerapkan training opportunities? Opportunities itu seperti kayak pelatihan. Cocok. Jadi cocok kalau di mana-mana itu franchise atau kemitraan pasti ada pelatihannya. Jadi mereka sebelum kita opening pasti ada trainer yang datang dari pusat gitu. Baru trainernya ini bukan hanya semacam kayak cuma bisa masak, tapi dia memang sekolah, ada sertifikatnya kayak begitu. Kita diuji dulu semua makanannya. Saya kurang tahu juga kalau dari pusat. Yang jelasnya pribumi. Kita kan cuman owner yang memang yang franchise gitu, kayak kemitraan. Jadi kita berbayar ke mereka gitu. Jadi semua bahan, alat mereka siapkan. Tapi selanjutnya masalah kopi yang kita ambil dari Toraja sendiri. Berbicara soal juga Kak, dari sudut pandang keuangan, yang pertama itu pertanyakan apa efisiensi pengeluaran dan pengendalian dari perusahaan untuk teman nongkrong sendiri? Bagaimana efisiensinya pengeluaran dan pengendalian? Yang jelasnya kalau memang kita
kalau kopi begini, warung kopi pasti kita butuh modal yang maksudnya yang tidak sedikit. Kita butuh karyawan juga, penggajian karyawan, pembelian bahan kopi, jadi kita stok 5 kayak begitu sebenarnya. Dan apa ya, memang masih, kalau kita kan masih sekitar 2 bulan, jadi masih jauh dari kata apa sih namanya untuk target, belum sampai target. Oh, jadi perusahaan ini kayak usaha ini Kak masih baru kayak begitu Kak? Iya, masih baru. Jadi berdiri itu awalnya di tahun 2022 di bulan September. Baru. Iya, belum setahun. Jadi belum ada perbandingan antara keuangan tahun lalu dengan tahun ini. Iya, belum. Jadi tapi mereka sudah buka apa namanya, buka cabang di mana-mana dengan caranya kemitraan gitu. Mungkin caranya mereka juga, bagaimana caranya mereka target juga terus memperluas sayap perusahaannya mereka tuh, jadi kayak gitu. Kalau Kak, setahu tak di mana-mana saja kayak cabangnya itu. Kalau di sini itu khususnya di Sulawesi Selatan baru ada itu yang pertama opening itu, kalau saya tidak salah yang di sini pertama opening itu di sini. Iya. Pertama kali. Yang kedua itu di Minasa Upah. Terus ada yang ketiga nanti ini di Jalan Andalas, tapi baru belum buka. Terus kalau yang di kota lain ada di Bali, ada di Surabaya, Jogja, Jakarta, ya ini sama Ambon. Paling customer, bagaimana caranya kita mempertahankan rasa. Kita percuma kita panggil menggait customer kalau kita tidak pertahankan rasa gitu. Sama kita harus rajin posting, kan sekarang sudah media sosial. Iya, Kak. Jadi memang harus rajin buat konten. Berarti ada memang yang kayak yang kita mitra itu Kak. Berarti ada yang dinasnya katanya. Ya itu yang punya perusahaan ini, yang dari pusat, yang orang apa pribumi itu yang dari Jawa. Iya. Berarti dia kayak ada bentukan perusahaan juga Kak. Ceritanya dia tuh? Iya, dia grup Kali. Berarti lama itu berdiri grupnya Kak? Wow, kalau saya rasa karena dia satu grup dengan kayak apa ya namanya, Janji Jiwa, Mixway, gitu, dia satu grup. Jadi ini kayak begini kan, dia ada, kalau Mixway kan dia cuma es krim. Kalau Janji Jiwa cuman ada kopi saja, es krimnya, ada tehnya, ada kopinya. Terus yang kenapa bisa saya terpikir Kak ambil ini aja, ambil apa kemitraan teman nongkrong saja, karena dia tidak memonopoli bahan dan kita bisa tambah menu gitu. Menu-menu lokal kan UMKM jadinya dia. Kalau yang brand-brand lain nggak bisa, jadi harus dari bahan dari mereka, alat dari mereka, pokoknya semua menu harus dari mereka, jadi tidak ada tambah-tambah karena memang pure bukan UMKM. Kalau ini kan memang UMKM gitu. Jadi kedepannya itu apa langkah-langkah yang diambil untuk mencari pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan? Itu tadi yang saya bilang. Tadi. Iya, targetnya itu harus rajin-rajin sosial media, buat konten, terus buat event di sini, khususnya kayak macam-macam anak-anak mahasiswa buat bazar. Kalian ini bisa buat bazar di sini, buat acara ulang tahun, arisan, apapun itu, atau event apapun. Kayak kemarin kita habis kerja sama 2 minggu lalu, bervagansi yang dari kelas Smile gitu. Jadi buat event bisa semua, mau meeting, mau apapun. Jadi dan yang pertama itu kita harus mempertahankan rasa yang sudah rasanya mereka. Kak, selanjutnya itu Kak, bagaimana setelah dilihat perkembangan dari berdirinya dimulainya ini usaha Kak, bagaimana menurut tak kepuasan pelanggan yang selama ini kita
Ini kan baru 2 bulan. Iya. Jadi memang belum signifikan kita bisa menilai belum mencapai target iya. gitu Kak. belum bisa Belum bisa membaca, iya. Karena kan yang datang itu ini kan baru 2 bulan yang itu. Tapi yang loyal itu kayak apa? Customer loyal sudah mulai ada. Berarti otomatis kita sudah bisa ambil kesimpulan, oh memang berarti entahkah dia nyaman tempatnya atau dia suka rasanya. Enggak? Betul. Nantinya apakah kalau ada yang pesan kayak kita harus cepat melayani atau bagaimana? Fleksibel sih sebenarnya. Kita sebenarnya di sini datang, order ke kasir, bayar langsung. Nah, tapi kadang kan kita tahu kalau orang Sulawesi lah ya, mau duduk-duduk dulu, Iya. pilih-pilih menu, Iya. bisa juga. Jadi kita bisa membaca kemauannya customer lah. Tapi sebenarnya kita lebih sarankan order langsung. Iya. Jadi bayar langsung. Jadi sisa dulu kalau memang sudah mau balik langsung balik. Jadi dan terbebani lagi. Iya. tidak ada itu. Tapi kan kebanyakan di sini mau dilayani, Iya. gitu. Mau diantarkan, mau dibawakan menu. Harusnya kan tidak. Makanya kita ada simpan tentang menunya di atas. Tuh. Oke. Jika ada ide-ide yang Itu Ji, kalau saya selalu sarankan, bukan sarankan, memang wajib masuk briefing, yel-yel, kasih semangat gitu. Terus kasih apa masukannya mereka, apa dia harus bercerita tentang customer. Terus intinya apa, kita anggap karyawan itu sebagai teman. Iya. ada kayak macam ada bonus kah di akhir tahun kah atau setiap Itu motivasi mereka Iya. untuk kerja. Iya. Iya. Jelasnya pasti ada. Kalau masih ada customer, kita kasih bonus kalau capai target. Iya. Bonus kalau ada event tambahan di luar customer yang datang sendiri. Terus kalau ada yang minta waktu kayak waktu liburnya mereka masuk di jam segini dapat bonus lagi, biaya tambahan lagi gitu. Di sini Kak ada waktu-waktu tertentu untuk kayak melakukan evaluasi ke kinerja karyawannya atau bagaimana? Ada. Kita Kapan? 3 bulan sekali, sekali. Sekali. Evaluasi. Kalau memang jangan sampai kita paksa dia tidak nyaman nih. Iya. Jadi kita harus 3 bulan sekali evaluasi. Kalau memang masih kalau tidak nyaman nih, pasti apapun yang dia kerja kayak tidak beres nih. Iya, Jadi betul. harus ditanya 3 bulan sekali. Jadi motivasinya itu karyawan di sini Kak dengan diberi kayak gitu deh bonus kalau mencapai target begitu. Kalau tepat waktu masuk. Enggak juga sih sebenarnya, kita lebih memanusiakan manusia. Iya sih. Iya begitu. Iya. Kita ambil diri kita sendiri, kita Iya, kan pernah juga jadi karyawan. Iya. Kan? Jadi begitu. Jadi anggap jangan salah sedikit langsung marah, carikan solusinya. jadi untuk kedepannya juga misalnya apa, agak lama ini lah. Bagaimana langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi perubahan pasar atau keinginan pelanggan yang datang? Apa? Perubahan pasar Oh, perubahan pasar. atau keinginan pelanggan toh? Hmm. Apa langkah-langkah yang akan diambil? Dengan itu yang saya bilang, bikin event di sini kayak ada live musik mungkin, kayak sekarang kita lagi jalani teman berkaraoke. Jadi setiap malam itu biasanya setiap malam yang wajib itu malam Rabu sama malam Minggu itu wajib untuk ada karaoke. Tapi biasanya kalau ada permintaan rame-rame lagi, kita lihat kita kasih keluar lagi gitu. Itu bukan biaya sedikit juga kalau kalau bosnya atau kayak listrik apa pasti kan otomatis membengkak kita. Jadi itulah sebenarnya salah satu ya untuk customer, sebenarnya customer gitu. Jadi ada sesuatu yang beda.
Iya. dari yang lain. Iya. Terus buat event, rencana membuat kayak stand up comedy depannya nanti. Kita ada juga games apa namanya, tempat kerja kayak ada apa yang bukan apa sih, kayak ludo sih apa itu, Iya. kayak bukan dari iya gitu, games. gitu, akustik. Kan ini kafe atau warkop ya? Iya, tepatnya ke kafe. Oh, kafe gimana? Ah. Mungkin itu saya. Tapi saya juga ada, saya mau tanya. Iya. Tanya ya. Saya mau tanya. Mau apa menggait gitu supaya teman-teman suruh ke sini. Iya betul. Caranya Iya, salah iya satu betul menggait betul. customer. Tarik pelanggan. Iya betul kan. Betul juga. Ada jauh-jauh kok. Iya. Bisa kok berekspresi di sini. Iya. Mau di luar bisa, karaoke bisa di dalam. Tapi kalau di stand up comedy itu bawa sekali kak. Iya. Kau stand up comedy juga? Suka iya kak. Oh suka Iya. Jadi kalau ada masalah-masalah Iya, bisa nanti berkolaborasi. Intinya kita di sini bisa berkolaborasi